Ajma'u ala anna siyama Ramadan fardu wajibun ala kulli muslimin. Jadi sepakat semua ulama, tidak ada yang membantah bahwa puasa Ramadan itu hukumnya wajib dan fardu bagi setiap orang yang muslim. Wa anna ahadu arkanul islami, dan puasa ini termasuk salah satu rukunnya Islam. Wattafaqa al-aimah al-arba'ah ala annahu yahtamu shamuhu ala kulli muslimin balighin aqilin tahirin muqimin qadirin ala shaum. Jadi sepakat ulama 4, Imam Syafi'i, Imam Maliki, Imam Hambali, dan Imam Hanafi, sepakat bahwa puasa ini wajib atas orang Islam yang baligh, berarti sudah berakal. Kalau laki-laki sudah pernah mimpi basah, kalau perempuan sudah menstruasi, berarti wajib sudah hukumnya itu. Akilin dan berakal, sudah besar, sudah pernah menstruasi ataupun sudah pernah mimpi basah, tapi edan ataupun gila, tidak wajib, harus waras. Tahirin, suci, maksudnya suci apa? Suci bagi yang perempuan, tidak haid, tidak nifas. Jadi untuk perempuan itu ada syaratnya, tidak keadaan nifas dan haid. Nah, kalau keadaan itu dua itu, maka tidak boleh berpuasa, mengganti puasa pada bulan-bulan yang lain. Pada bulan-bulan yang lain. Jadi beda dengan sholat. Kalau sholat itu, kalau haid atau nifas tidak perlu diganti atau dikodok. Tapi kalau sholat, kalau puasa itu kalau ditinggalkan dalam keadaan nifas ataupun haid tetap wajib dikodok, dibayar. Jangan disamakan dengan sholat. Jadi nanti kalau misalnya istri-istri ada yang masih haid, berarti tinggal berapa hari dihitung. Kalau 7 hari berarti besok di Idul Fitri Syawal dibayar dengan 7 hari puasa. Kalau yang sudah tidak haid ya bisa bareng-bareng puasa. Mukimin itu maksudnya orang yang berada di negara sendiri, tidak dalam keadaan bepergian. Jadi kalau orang dalam keadaan bepergian, maka tidak diwajibkan puasa. Boleh mokel atau boleh tidak puasa. Misalnya pulang ke Jawa, Sulawesi, Sumatera, maka boleh tidak berpuasa. Syaratnya di sini adalah mukim, orang yang keadaan di rumah, tidak sedang bepergian. Qadirin ala saum, dan mampu untuk berpuasa. Kalau tidak mampu berpuasa, ya tidak wajib. Siapa itu? Ya orang yang sudah tua, yang tidak kuat untuk berpuasa, atau orang yang sakit yang tidak bisa diharapkan sembuhnya. Itu otomatis tidak kuat untuk berpuasa, maka tidak diwajibkan bagi mereka. Wa ala anal hadi wa ala anal haidha wal nufasah yahrumu alaihima fi'luha walau fa'alna lam yasahhiya yalzamuha qadauha. Malah justru ketika orang haid dan orang nifas berpuasa tidak boleh hukumnya haram, ya haram hukumnya. Artinya kalau tetap berpuasa ya tetap malah dosa malah, tapi wajib membayar pada hari-hari lain selain Ramadan. Wa ala annahu yubahu lil hamil wal murdo al fitru idza khafata ala anfusihima aw waladihima. Jadi dibolehkan, yubahu itu dibolehkan atas orang hamil dan orang menyusui untuk tidak berpuasa apabila dia takut, baik kepada diri sendiri, takut saya takut kalau puasa nanti nggak kuat karena sedang menyusui nanti lemes misalnya, itu berarti takut kepada diri sendiri, boleh tetap nggak puasa. Atau takut kepada anaknya,
saya tidak puasa lah, takut anakku nanti susunya nanti habis, anakku nanti lemes, tidak ada air susunya yang keluar. Berarti itu takut atas anaknya. Jadi boleh kedua-duanya itu, baik takut kepada diri sendiri atau takut kepada anaknya untuk tidak berpuasa. Nanti ada tafsir-tafsirnya. Kalau tidak berpuasa berarti harus ngapain? Ya. Lakin lauso masoha, tapi apabila dia berpuasa tetap sah. Perempuan tadi yang hamil dan menyusui tetap sah kalau dia berpuasa. Fa in aftarata takhawufan 'alal waladi lazimahul qada' wal kafarah. Apabila dia tidak berpuasa karena takut atas anaknya nanti kurus, lemes, tidak makan, tidak nyusu karena susunya kurang, maka wajib baginya al-qada' wal kafarah. Qada' ya wajib, bayar kafarahnya wajib. Kafarah itu fidyahnya. Jadi bayar puasanya wajib, fidyahnya wajib. Jadi dua. Kalau dia takut kepada anaknya. Angkul yomin mudun. Setiap 1 hari 1 mud, 1 kilo beras. Ala roji, atas kaulnya roji min mazhab Syafi'i, dari mazhabnya Imam Syafi'i. Wabihi qala Ahmad, dan ini juga dikuatkan oleh pendapat Imam Ahmad. Adapun pendapat Abu Hanifah, wa qala Abu Hanifah la kafarata alaihima. Tapi kalau Abu Hanifah mengatakan tidak usah kafarat, cukup bayar puasanya saja. Itu kata Imam Abu Hanifah. Kalau Imam Syafi'i tetap wajib kalau takut kepada anaknya. Wa an Malik riwayatani adahuma al-wujub alal murti dunal hamil. Tapi menurut Imam Malik dia punya 2 pendapat. Yang pertama pendapatnya adalah wajib atas ibu yang sedang menyusui, bukan yang hamil ya, yang menyusui saja. Wajib atas ibu yang menyusui untuk tadi 2, kafaroh dan juga bayar puasanya. Wasani lagi farta alaiha. Tapi yang kalau keduanya tidak usah kafaroh, cukup membayar puasanya saja. Berarti ada 2 pendapat Imam Malik. Berarti ini juga mengikuti Imam Syafi'i. Yang cuma 1 pendapatnya cukup puasa saja tidak bayar kifaroh adalah Abu Hanifah saja. Untuk yang 3 imam wajib kafaroh dan wajib bayar puasa. Nah ini yang ekstrim. Wa qala Ibnu Umar wa Ibnu Abbas tajibu al kafarah duna qada. Ibnu Umar, anaknya sahabat Umar, dan Ibnu Abbas itu mengatakan wajibnya cuma kifarah saja, tidak usah bayar puasa. Itu pendapatnya Ibnu Umar dan Ibnu Abbas. Jadi tidak usah bayar puasa, bayar kafarah saja atau bayar hukumannya saja. Sehari satu mud. Jadi kalau pendapat banyak begini tinggal kita menyesuaikan. Kalau kita mendapat mengikuti imam yang banyak ya, Imam Syafi'i, Imam Malik dan Imam Ahmad. Ya, berarti yang wajib bayar kifarah dan wajib qada. Untuk kehati-hatian. Ya siapa tahu nanti di akhirat kamu tidak diterima kafarahmu. Ya, berarti bayar qadanya sama Allah. Kalau misalnya kalau qada pasti sudah qada ya sudah. Kurang kifarahnya ya kurang kifarah. Tapi kalau dua-duanya dibayar, ya alhamdulillah. Misalnya pertanyaannya pas. Kalau misalnya pertanyaan di akhirat, kamu cukup bayar puasa, saya sudah bayar kafarah, berarti bagus. Sip. Artinya begitu. Kalau cukup bayar kifarah, saya juga sudah bayar qadanya juga. Oh, berarti sip, lebih baik. Berarti yang lebih baik adalah melakukan keduanya, antara bayar kifarah dan qada. Kenapa? Itu yang lebih selamat. Apabila nanti Allah menentukan kedua-duanya itu sudah dibayar. Menentukan salah satunya pasti dia sudah melakukan, kan gitu.
Takutnya kalau misalnya dia wajibnya kodok, ternyata bayar kifarah saja, berarti masuk hutang. Faslun wattafaqo ala anna musafiro wal marid alladzi la yurjabuhu yubahu lahuma al-fitru. Ulama sepakat bahwa orang yang bepergian dan orang yang sakit tidak bisa diharapkan sembuhnya itu dibolehkan tidak berpuasa. Orang yang bepergian dan orang yang sakit tidak bisa diharapkan sembuhnya, berarti sakitnya parah, boleh tidak berpuasa. Fa in shoma shaha, apabila puasa ya sah. Artinya dibolehkan itu ya tidak wajib, maksudnya boleh puasa, boleh tidak. Ketika puasa lebih baik, kalau tidak ya tidak dosa. Wa inna tadarrara fa in tadarrara kuriha. Justru ketika berpuasa itu tambah parah, maka kuriha, dimakruhkan berpuasa. Apabila musafir bepergian malah pingsan di jalan, jadi jadi merepotkan orang lain, malah dimakruhkan berpuasa. Ya tentunya kalau misalnya dimakruhkan berpuasa, ya berarti kalau bagi musafir tentunya kalau tidak berpuasa ya dibayar bulan-bulan depan. Kalau orang yang sakit ini kok ternyata sembuh ya bayar. Tapi kalau tidak sembuh ya cukup bayar kafarah saja. Karena dia sudah tidak bisa berpuasa. Wa qala ba'du ahli zahir la yasihu as-samu fi safar. Menurut ahli zahir ya ahli yang melihat hukum secara zahir. Ahli zahir. Tidak sah justru berpuasa bagi orang yang bepergian. Ini malah ekstrim. Tidak sah puasanya orang yang bepergian. Kalau tadi kan cuma dibolehkan tidak berpuasa. Tapi kalau yang ini ahli zahir justru tidak sah orang yang bepergian untuk berpuasa. Wa qala Auza'i al-fitr afdalu mutlaqan. Menurut Imam Auza'i, antara puasa dan tidak puasa untuk orang yang bepergian lebih utama tidak berpuasa. Itu orang yang bepergian. Tapi perginya satu safar, artinya bepergi yang boleh untuk dijamak jaraknya atau dikosor. Ya sini ke Sulawesi lah, sini ke Jawa, sini ke Sumatera, sini ke Papua, sini ke Ambon. Itu ya yang boleh tidak berpuasa di situ malah. Tidak, lebih utama tidak berpuasa mutlakon, secara mutlak. Waman asbaha so'iman suma safara lam yazus lahul fitru inda salasah. Orang yang ketika pagi harinya sudah subuh, masuk subuh, dia keadaan di rumah dan puasa, ya, dia keadaan puasa, lalu dia bepergian pulang ke Jawa atau pulang kampung, maka tidak boleh baginya di jalan itu untuk membatalkan puasa, ya, tidak boleh, karena dari awal dari di rumah itu masih puasa, keadaan dia puasa di rumah masih pagi, jadi kalau ingin menghindari puasa, pergilah sebelum subuh. Baru boleh di jalan tidak puasa. Sebelum subuh. Tapi kalau sudah subuh di rumah, baru jam 7 berangkat atau jam 6 berangkat, itu ya wajib puasa sampai maghrib. Kalau yang tidak puasa, berangkatnya sebelum subuh. Ya walaupun misalnya kita dulu ke Saata dulu umpamanya. Di sana sampai subuh, nanti baru berangkat. Tidak masalah. Yang penting sudah tidak di rumah waktu pagi. Itu menurut Imam 3. Imam Syafi'i, Imam Abu Hanifah, Imam Malik. Jadi ketika pagi di rumah bepergian, maka tidak boleh membatalkan puasa. Tapi menurut Imam Ahmad, ya juzu boleh. Imam Ahmad saja yang membolehkan.
Membolehkan di rumah sudah puasa, sudah niat, di jalan makan. Boleh kalau Imam Ahmad. Tapi kita mencari yang banyak pendapatnya. Imam 3. Waqtarahu al-Mazani, dan ini pendapat membolehkannya diperkuat oleh Imam Mazani. Wa idza qadima al-musafir muftiran au bari'ul marid au balagha sabi au aslamal kafir au taharat haidu fi asna'in nahari lazimau imsaku baqiyatin nahar inda Abi Hanifah wa Ahmad. Kalau misalnya orang yang bepergian baru datang, misalnya kita dari Bontang ke Jawa, kan kita tidak puasa kan di jalan, tidak puasa. Karena naik kapal 1 hari penuh, dia puasa. Ketika sampai di rumah, kok waktunya zuhur, kita keadaan tidak puasa, ya karena perjalanan. Kok sampai rumah zuhur, maka wajib imsak. Imsak itu tidak makan sampai maghrib, menghormati orang yang di rumah yang berpuasa. Jangan mentang-mentang tidak puasa di depan orang tua kita, anak makan, padahal mereka sedang berpuasa. Jadi untuk menghormati, jangan makan sampai maghrib. Misalnya sampai rumah kok asar, ya berarti asar sampai maghrib. Gitu. Ya kalau misalnya sampai rumah pagi, ya itu salahmu, kenapa datang pagi? Puasa sampai sore ya, akhirnya. Itu tidak dihitung puasa loh ya, tidak dihitung puasa. Tapi cuma wajib menghormati yang di rumah, tidak makan. Tetap bayar karena tidak berpuasa. Ini menurut pendapatnya Abi Hanifah dan Ahmad, 2 pendapat. Waqala Malik dan Imam Syafi'i yustahabu wa huwa al-asah. Yustahabu wa huwa al-asah. Tadi diwajibkan untuk tidak makan menurut Imam Malik dan Imam Abi Hanifah dan Ahmad tidak boleh makan, tapi menurut Imam Malik yustahabu, malah boleh makan. Sunnah makan. Kalau Imam Malik dan Imam Syafi'i berarti sama-sama 2 pendapat, berarti boleh ngambil yang tidak makan, boleh yang makan. Ya andai kata makan ya sembunyi-sembunyilah. Kalau misalnya tadi di jalan ternyata belum sempat makan, sampai di rumah ada makanan enak misalnya, orang tua kita masak ya kita makan, tapi jangan terang-terang, menghormati. Ini termasuk berlaku tidak hanya orang yang berpergian, termasuk orang yang sembuh dari sakit. Kan misalnya umpamanya orang sakit dari malam sampai zuhur dia sembuh total karena panas kan, panas tubuh dari malam lemes, sampai siang dia tidak puasa, sembuh, maka dari siang itu sampai sore. Menurut Imam 2 tadi, Abu Hanifah dan Ahmad, wajib untuk tidak makan sampai sore. Termasuk anak yang balik. Anak yang balik berarti misalnya anak kita umur 14 tahun dari malam, sampai siang menjelang 15 tahun dan dia mimpi basah, berarti sudah balik, maka dia tidak boleh makan sampai sore. Tuh. Termasuk orang yang Islam, dari mulai malam sampai zuhur dia belum Islam, sampai zuhur dia menyatakan Islam, ya berarti kan dia belum wajib puasa, tapi tetap wajib tidak makan sampai sore, menghormati yang puasa. Termasuk orang yang haid dan nifas. Istri kita misalnya haid dari mulai malam sampai siang, pas zuhur ternyata suci dan mandi dia sholat, maka dari zuhur sampai sore tidak boleh makan, menghormati yang puasa. Fa idza aslama al-murtad wajaba qada'u ma fatahu minas shaum fi halli riddatihi inda salasah. Apabila ada orang murtad berarti pertama orang Islam, keluar dari Islam, masuk Islam lagi, gitu loh maksudnya. Pertama masuk Islam, sudah Islam, diajak temannya keluar Islam. Ketika sudah keluar Islam tidak cocok dengan agama baru, masuk Islam lagi, maka wajib baginya mengqadha puasa yang dia tinggalkan. Misalnya di tengah-tengah Ramadan dari mulai tanggal 1 sampai tanggal 15 dia sudah keluar dari Islam, tanggal 15 masuk lagi, maka wajib dia dari tanggal 1 sampai tanggal 15 mengqadha Ramadannya.
yang dia tinggalkan ketika dia murtad. Ini menurut imam 3, Imam Syafi'i, Malik, dan Imam Ahmad, yang wajib tetap membayar puasa tadi yang ditinggalkan orang murtad. Tapi menurut Abu Hanifah tidak wajib. Abu Hanifah saja ya yang mengatakan tidak usah puasa lagi. Berarti artinya sudah tidak dihitung. Tapi kalau menurut Imam Syafi'i dihitung. Karena dia memang orang Islam, cuma keluar saja. Beda dengan orang kafir, beda ya, jangan disamakan. Kalau orang kafir masuk Islam ya tidak wajib itu. Misalnya orang kafir masuk Islam tengah Ramadan tanggal 15. Maka yang tanggal 1 sampai 15 tidak usah. Karena statusnya dia bukan orang yang dikhotibi, diajak bicara oleh Allah. Yang diajak bicara kan ya ayyuhalladzina amanu, kan? Kutiba alaikumusiyam, orang-orang yang beriman saja, sedangkan dia tanggal 1 sampai 15 tidak termasuk orang yang beriman. Ya, beda antara kafir dan murtad. Kalau murtad tetap wajib membayarnya ketika waktu murtad, tapi kalau orang kafir tidak. Faslun wattafaqo ala anna sabiyya allazi la yatiku shaum wal majnunu al mutbiqu ghairu mukhatabina bihi. Lakin yu'maru bihi ala sabi. Para imam-imam bersepakat bahwa anak kecil dan juga orang yang gila sembuh, sebentar gila, sebentar sembuh, sebentar gila lagi, sebentar sembuh. Itu namanya gila apa ya? Kumatan, ya gila kumatan kan? Ya kumat. Sebentar kumat, sebentar sembuh. Maka tidak diwajibkan berpuasa. Lakin yu'maru bi asobi lisab'in. Tetapi kita punya anak umur 7, kita suruh berpuasa. Puasa, suruh saja. Nanti soal dia tidak berpuasa, tidak usah dipaksa. Yang penting kita menyuruh dulu. Umur 7 tahun puasa, nah yuk itu ikut bapak puasa. Wa yudrabu ala tarki li ashrin. Tapi ketika dia sudah umur 10 tidak puasa, pukul pantatnya. Pantatnya saja yang dipukul. Ayo puasa. Gitu. Berarti ini sudah paksaan. Kalau sudah 10 tahun ya. Kalau 7 tahun baru disuruh saja. Soal dia mau tidak mau terserah. Tapi kalau sudah 10 tahun harus mulai belajar puasa. Wa qala Abu Hanifah la yasihu shaumu sabi. Menurut Abu Hanifah tidak sah puasanya anak kecil. Ini menurut Abu Hanifah saja. Tapi berarti Imam 3 mengatakan walaupun dia belum wajib berpuasa, ketika anak kecil berpuasa maka sudah diberi pahala. Sah hukumnya. Sah. Pahalanya untuk orang tua. Tapi kalau Imam Abu Hanifah tidak sah puasanya. Kalau afaqa al-majnunu la yajib alaihi qada'u ma fatahu inda Abi Hanifah wa Syafi'i. Orang yang gila dia tidak, ketika sembuh dia tidak wajib mengqadha puasa yang ditinggalkan. Gila dari tanggal 1 sampai tanggal 15. Tanggal 16-nya sudah sembuh. Maka menurut Imam Syafi'i dan Abi Hanifah dia tidak wajib mengqadha sholat dari tanggal 1 tadi. Puasa dari tanggal 1, tidak wajib mengqadhanya. Waqala Malik, tapi Imam Malik mengatakan dan Imam Ahmad wajib tetap mengqadha dari tanggal 1 puasanya tadi. Jadi sama-sama dua imam. Imam Abi Hanifah dan Syafi'i mengatakan wajib tidak wajib qadha, tapi Imam Malik dan Ahmad wajib qadha. Faslun wa amal maridu alladzi la yurja buruhu wa syaikhul kabir fa innahu la shawma alaihima bal tajibu fidyah inda Abi Hanifah wa huwal ashah min hadzal mazhabi Imam Syafi'i. Orang yang sakit yang tidak bisa diharapkan sembuhnya dan orang tua yang tidak bisa kuat untuk berpuasa, dari dua ya. Orang yang sakit tidak bisa disembuhkan, maksudnya tidak diharapkan sembuhnya, dan orang tua yang sudah pikun, artinya sudah tidak kuat puasa, maka menurut Imam Abi Hanifah dan salah satu kaulnya Imam Syafi'i,
tidak wajib puasa, cukup membayar fidyah. Jadi cukup membayar fidyah. Kalau 30 hari berarti 30 kilo beras. Kalau kita sudah dibuat sepakat oleh Kemenak misalnya 35 atau 50 dengan lauknya ya 50 berarti sehari 50 kali 30 berarti berapa? 1.500.000 ya 1.500.000 ya betul ya 1.500.000 wa qala Abu Hanifah hiya an kulli yaumin nisfu sa' min bur'in aw sa'in. Menurut kaulnya Imam Abu Hanifah setengah sok lupa belum saya cari. Satu sok itu berapa? Kalau pendapat Imam Syafi'i kan satu mud itu 8 on. Kalau sok itu di atasnya di atasnya mungkin setengah sok itu mungkin diantaranya kalau enggak 1,5 ya 2,5 kilo satu sok. Satu mud itu 8 on. Iya. Jadi dihitungkan jadi 1 kilo lah. Faqala Syafi'i angkuli yaumin mudun. Kalau Imam Syafi'i 1 mud. Faqala Malik la soma wala fidyata. Nah ini yang ekstrim ini. Imam Malik mengatakan orang tua yang tidak kuat puasa dan orang yang sakit yang tidak bisa diharapkan sembuhnya tidak usah puasa dan tidak bayar fidyah. Kayak apa orang tidak bayar fidyah? Nanti kalau ada pertanyaan malaikat, kamu tidak puasa? Tidak ya? Saya mengikuti Imam Malik ya. Imam Malik yang diajar nanti oleh malaikat. Jadi ya boleh, tapi langkah baiknya kita mengambil yang tengah-tengah. Artinya ya kalau nanti ada pertanyaan itu ternyata wajib kan kita malah kesalahan kan gitu. Lebih baik kita bayar keduanya. Baik kan saya sampaikan bayar keduanya. Kalau ada pertanyaan kita sudah siap. Saya sudah bayar fidyah, saya sudah puasa, berarti sudah hilang sudah hutangnya. Faslun wa tafaqu ala anna shaum Ramadan yajibu bi ru'yatil hilal au bi ikmal Sya'ban salasina yauman. Ulama sepakat bahwa Ramadan itu bisa diwajibkan bi ru'yatil hilal dengan melihat bulan. Ya, hilal itu bulan yang setengah. Kalau bulan yang utuh itu namanya qamar. Kalau bulan cuma satu titik atau satu kayak bulan cabit namanya hilal. Jadi dengan melihat hilal, kalau tidak dilihat hilal pada tanggal 29 Sya'ban, berarti sempurnakan Sya'ban salasina yauman 30 hari. Tidak dilihat karena faktor cuaca mendung atau faktor jauh dari pantai, tidak dilihat, artinya harus disempurnakan 30 hari. Kalau sekarang kan sudah enak, kita tinggal beres. Ada pakarnya yang siap meneropong kan hilalnya, kita tinggal terima beres, tunggu di masjid, puasa ya puasa, tarawih. Belum puasa ya makan lagi besok, kan enak. Ini zaman Rasulullah. Jadi zaman Rasulullah itu memang kalau ada sahabat yang melihat bulan, berarti besok puasa. Kalau tidak ada ya sempurnakan. Itu tanggal 29-nya. Kalau sudah tanggal 30, ya besoknya tidak usah lihat bulan. Ini sudah tanggal 1. Nggak ada nanti 31, kayak misalnya Masehi, tidak ada. Jadi kalau Hijriah cuma ada 29 dan 30. Kalau sudah 30 sempurna harinya, ya sudah, berarti besok sudah Ramadan. Waqtalafu fima idza hala duna matlingal hilal ghaimun aw qatarun fil lailati salasina min Sya'ban. Qala Abu Hanifah wa Malik wa Syafi'i la yajibu saumu. Wa Ahmad riwayatani allati nasraha ashabul wujub. Qalu wa yata'ayyanu alaihi anna ayyanwihi min Ramadan hukman wa inna masabatat yatul hilali inda Abu Hanifah idza kana asma'u muslihan bi syahadati jamin kasirin yaqa'u al-ilmu bi khabariha wa fil ghaimi bi adli wahidin. Kalau misalnya dalam keadaan terang, maka yang diterima adalah persaksian lebih dari 2 orang.
kalau terang ya. Tapi kalau keadaan mendung, orang satu pun cukup, laki-laki diterima. Keadaan mendung, ya Rasulullah saya lihat bulan, diterima, disaksi, disumpah, dia tetap mau, berarti sudah Ramadan besok. Tapi kalau misalnya keadaan terang begini, pasti orang mata semua lihat, harus banyak minimal yang lihat. Waqala Malik la yuqbalu illa adlani. Kalau menurut Imam Malik tidak diterima kecuali 2 orang yang jadi saksi. Kalau 1 orang diterima. Tapi kalau tadi menurut ulama selain Malik, maka diterima 1 orang. Wa an Syafi'i qaulani wa an Ahmad riwayatani. Azharuma qaulu Madrin wahidin. Imam Syafi'i dan Imam Ahmad mengatakan cukup 1 orang saja yang melihat, maka sudah bisa ditetapkan Ramadan. Wala yuqbalu fi hilali syawali wahidun bitifaq. Beda. Kalau puasa Ramadan itu cukup satu saksi boleh diterima. Tapi kalau untuk bulan Syawal tidak boleh 1 saksi, harus 2 saksi. Misalnya sudah tanggal 29 Ramadan, ada yang melihat 2 orang, ya Rasulullah saya melihat bulan, berarti besok sudah Syawal, 2 orang. Tapi kalau 1 orang tidak cukup kalau untuk Syawal. Kalau 1 orang, mau suruh 1 orang ya besok tetap puasa sampai 30 hari, sempurnakan puasanya kalau 1 orang. Kenapa? Karena untuk kehati-hatian. Kalau kita masuk Ramadan cukup 1 orang karena untuk kehati-hatian, biar kita puasa langsung. Kalau untuk Syawal harus 2 orang, tapi kalau 1 takutnya nanti dia itu punya modus karena ingin makan cepat, ingin makan rawon, akhirnya bilangnya sudah lihat hilal padahal belum. Jadi untuk hati-hati. Wa'an Abi Saur balu, tapi kalau Ibnu Sauri dia diterima 1 orang kalau untuk Ramadan. Ini Ibnu Saur saja. Waman ro'a hilal Ramadan wahdahu soma in ro'a hilal Syawal aftara siron. Kalau ada orang yang melihat hilal bulan Ramadan, kalau dia sendiri saja yang lihat, soma, maka puasa semua. Kan tadi dikatakan kalau yang melihat bulan untuk Ramadan 1 orang sudah cukup, maka puasa semua. Tapi kalau dia melihat hilal pada bulan Syawal akhir Ramadan sendiri dia melihatnya, maka dia hari raya sendirian. Karena apa? Karena kan harus diterima 2 tadi kan. Kalau cuma melihat 1 pada masuk bulan Syawal, maka tidak diterima saksinya. Kalau dia meyakini diri sendiri, berarti dia Syawal sendirian, puasa sholat fitri sendirian. Wala yasihu shaumu yaumi syaki inda salasah. Tidak boleh berpuasa pada hari ragu-ragu. Hari ragu itu hari tanggal 30-nya. Itu hari ragu-ragu. Misalnya Sya'ban sudah tanggal 29. Tanggal 30 itu kan sedang rame-ramenya melihat hilal. Maka hari itu tidak boleh puasa. Walaupun itu bertepatan hari Kamis atau hari Senin. Usahakan jangan puasa. Karena itu waktu hari ragu-ragu antara masih tidak puasa atau sudah berpuasa. Tidak usah berpuasa. Kecuali kalau sudah yakin besok sudah Ramadan tanggal 30. Punya Syawal atau Sya'ban itu baru. Ini menurut Imam 3, Syafi'i, Abi Hanifah dan Malik. Waqala Ahmad, sedangkan Imam Ahmad fil masyhur anu idza kana as-sama'u musbihan kuriha. Apabila langitnya terang pas tanggal atau hari ragu itu dimakruhkan puasa. Wa in kana muhiman, apabila di situ mendung maka wajib puasa karena dikatakan mendung. Kalau menurut Imam Abi Hanifah justru ketika mendung puasa, tapi kan dikatakan harus disempurnakan 30
hari karena untuk. Ini menurut Imam Abi Hanifah saja. Wa idza ra'a al-hilal bin nahar bahwa bil lailil mukbil inda salasah. Apabila dia melihat bulan pada siang hari, maka itu bulan itu dihitung untuk hari besok, bukan hari sekarang. Nanti kalau hari sekarang itu bulan kemarin, lihat bulan kemarin. Kalau nanti hari ini lihat bulan, misalnya bulan sudah di sana, sore hari sudah asar sudah di sana, berarti itu bulan untuk besok hari, untuk penentuan hari besok. Hari besok. Bismillahirrahmanirrahim. Wattafaqu ala annahu idza ra'al hilal fi baladi ru'yatin fa shishatin fa innahu yajib shaumu ala sa'iri ahli dunya illa anna ashab Syafi'i sahahu annahu yalzamu hukmuhu alul balad al-qarib dunal ba'id. Ulama bersepakat bahwa apabila sudah terlihat hilal dalam suatu negara atau kota dengan jelas sekali, dengan dilihat secara jelas dan banyak orang yang melihat, maka wajib berpuasa kepada semua ahli dunia. Di sini di ahli dunia katakan, berarti semua wajib puasa illa ashab Syafi'i, kecuali sahabatnya Imam Syafi'i, murid-muridnya. Mereka berpendapat yang wajib berpuasa adalah orang-orang yang terdekat dari situ, yang dekat. Dekat itu berapa? Yang kira-kira satu perjalanan boleh kosor. Berarti sampai sini ya Kalimantan saja. Kalimantan saja. Kalau sudah ditetapkan, enak punya. Sudah ditetapkan, nggak usah pakai ini. Ini kan bagi orang-orang yang mungkin negaranya negara kafir, yang tidak ada penetapan Ramadan oleh pemerintahnya, kan? Maka penetapan sendiri. Ketika dilihatnya bulan ya sudah, disitulah ditetapkan oleh ulama-ulamanya. Kalau kita enak, walaupun negaranya bukan Islam, tapi Ramadan ditetapkan oleh negara, enak sudah. Kayak di Arab Saudi. Di Arab Saudi kalau ditetapkan puasa, besok ya puasa semua. Ada yang tidak puasa ya cabut. Di sini di Indonesia itu paling harmonis. Ada yang puasa, ada yang tidak. Boleh. Padahal pembahasan mengatakan besok puasa, ada yang mendahului puasa. Ya, mereka tidak disambut, tidak dihukum. Cuma di Indonesia inilah. Kalau di negara lain kalau nggak boleh puasa besok semua, nggak boleh ada mendahului atau mengakhiri. Kurang apa Indonesia lah? Paling makmur, paling murah dalam hal hukum. Ada yang puasa, ada yang boleh. Ada yang sudah hari raya, ada yang belum. Terserah sudah. Dewe-dewe. Wal ba'idu yutabaru ala mas'ahau Imam Al-Haramaini wal Ghazali. Ini enggak usah dibahas. Karena masalah itu. Maksud wa tafaqu ala wujubi niyati fi shaumi Ramadan. Imam-imam 4 bersepakat wajib niat ketika pada bulan Ramadan. Wajib itu. Wa annahu la yasihu illa biniyatin, dan puasa tidak sah kecuali dengan diniatkan. Wa qala Zufar min ashabi Abi Hanifah inna shauma Ramadan la yastaqiru ila niat. Kecuali ini Zafar, namanya Zafar dari muridnya Abi Hanifah. Dia mengatakan puasa Ramadan tidak dibutuhkan niat. Karena ketika sudah Ramadan ya berarti itu puasa Ramadan, puasa apa lagi? Masa puasa sunat? Mungkin begitu pendapatnya begitu. Itu menurut Zafar, sahabatnya Ibu Abu Hanifah. Wa yari dzalika inda Atha, dan ini juga dikatakan oleh Imam Atha. Wa tafaqu fi ta'yini niyati qala. Tadi sudah disepakati, kecuali ada sebagian yang tidak sepakat. Tapi tetap sepakat niat wajib. Nomor 2, niatnya harus juga ta'yin, khusus. Saya niat puasa hari besok Ramadan. Harus ada Ramadannya, tidak boleh puasa hari besok saja. Itu ta'yin namanya, mengkhususkan. Itu pun wajib menurut imam semuanya. Qala Malik wa Syafi'i Muhammad fil Azhari riwayatin la budda min ta'yin. Imam Malik, Syafi'i dan Ahmad wajib ta'yin. Tapi Abu Hanifah
la yajib ta'yin. Cukup nawaitu shauma ghadin. Saya niat puasa hari esok. Itu cukup kalau Imam Abu Hanifah. Tidak usah ada Ramadannya. Tapi kalau Imam 3 mengatakan wajib ada Ramadannya. Nah itu shauma ghadin an yaumi Ramadan, an syahri Ramadan. Walau nawa soman mutlakon naflan jaza. Ini yang ekstrim Abu Hanifah. Pokoknya niat puasa baik itu puasa sunat niatnya atau puasa wajib tetap dihitung. Itu menurut Abu Hanifah. Tapi 3 yang lain tidak ya. Walau talafu fi waqtiha. Faqala Malik Syafi'i wa Ahmad waqtuha fi syahri Ramadan. Ma bainal ghurubi syamsi ila tulul fajri. Adapun waktunya niat Imam Syafi'i, Malik dan Ahmad sepakat waktunya adalah sesudah matahari terbenam dan sebelum fajar. Berarti masuk maghrib boleh langsung niat. Saya sekaligus buka puasa, saya puasa hari esok boleh. Sudah. Itu kalau Imam 3, Ahmad, Malik dan juga Syafi'i. Tapi kalau ada Abu Hanifah, Abu Hanifah ya juzu minal lali. Waqala Abu Hanifah ya juzu minal lali fa illam yanwi lailan azzahu an yata ila zawal. Justru kalau Imam Malik, ya Imam Abu Hanifah boleh niat malam. Tapi apabila lupa, boleh niat siang. Yang penting belum matahari belum tergelincir. Seperti disamakan beliau menyamakan dengan puasa sunnah. Puasa sunnah itu pokoknya dari pagi belum makan kok lupa niat sebelum matahari sudah zuhur itu boleh masih niat di situ. Dipakai juga di puasa wajib oleh Abu Hanifah. Kalau Imam 3 tidak sah. Ya, tetap harus malam. Kalau sudah pagi tidak sah sudah. Tidak sah puasanya, tetapi wajib tetap tidak makan. Kalau sudah terlanjur tidak niat, harus tidak makan. Makanya Imam Malik mengatakan boleh dari awal Ramadan boleh. Saya niat puasa seluruhnya dari awal Ramadan sampai akhir. Jadi kalau nanti di tengah-tengah lupa sudah di cover oleh niat tadi awal. Itu menurut Imam Malik. Tapi Imam Syafi'i tetap harus setiap malam kita niat dilakukan. Namanya niat itu kan fi'lu syai'in muqtaronan bi fi'lihi, mengerjakan sesuatu dibarengi dengan pekerjaan itu. Niat itu adalah melakukan niat berbarengan dengan pekerjaan. Ya sama dengan kita mau sholat, ya sholat ketika takbirnya, karena pada waktu itu kita mau sholat. Sama dengan wudhu, niat wudhu ya ketika kita membasuh salah satunya. Tidak boleh dari rumah niat wudhu baru sampai masjid langsung asal. Tidak boleh. Kan ada jeda untuk jalan. Namanya niat itu ya kalau namanya masih lama ya azam. Azam itu adalah ya sama azam itu berkehendak. Sama dengan cita-cita. Saya cita-citanya mau wudhu. Ya nanti belum. Itu baru cita-cita boleh. Tapi kalau sudah wudhu baru niatnya. Sama dengan haji. Haji tidak boleh niat dari rumah. Niatnya nanti kalau sudah masuk pakaian ihram baru niat haji. Sudah mau melakukan pekerjaan itu. Tidak boleh dari rumah. Masih ada yang banyak dikerjakan. Ya belum niat namanya. Itu namanya azam saja. Berkehendak atau cita-cita mau haji. Belum niat. Ini ya sama. Umur juga begitu. Dia ketika sudah pakaian ihram, sudah masuk mabit atau mikot, bukan mabit. Mikot batas di mana kita harus niat ya di situ niat sambil pakaian ihram. Umrah dan haji sama. Ini masih ada pembahasannya, tapi sudah siang ini. Ya, besok awal Ramadan bahas lagi. Tuntaskan ya. Ada pertanyaan? Hari Ahad. Iya, hari Ahad pagi. Nanti Jumat paginya tafsir Ustaz Khomeini, Ahad paginya tetap kita. Ya. Tidak ada ya? Al-Fatihah. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin.